Udah sah 3 dijelaskan menit. kalau udah usah. Kan 2 menit lama. Iya. Dari awal gitu ya. Iya, lanjut. Nih. Mana timerku? Pagi bae lu mulai. Oh, ikut nah. Sabat. Dep. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bapak warahmatullahi Ibu, wabarakatuh. perkenalkan saya Anton Prasetyo dari SD Negeri 13 Adapun visi saya, visi guru penggerak saya yaitu yang pertama, visi saya itu terwujudnya generasi yang berakhlak mulia, berprestasi dan berwawasan lingkungan. Nah, hal tersebut saya lakukan dengan pendekatan inquiry apresiatif, yang dimana saya sebelum merumuskan visi itu mengidentifikasi hal-hal baik apa yang ada di sekolah. Nah, dari inquiry apresiatif itu tertuang ke kanvas Bagja, di mana di kanvas Bagja itu ada buat pertanyaan utama, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, serta atur eksekusi. Nah, dari hal itu maka terumuslah visi guru penggerak saya, yaitu terwujudnya generasi yang berakhlak mulia, berprestasi, dan berwawasan lingkungan. Nah, dari visi tersebut, bagaimana saya untuk mewujudkan visi tersebut? Tentunya ada sebuah prakarsa perubahan yang akan saya lakukan. Nah, karena kami sudah mulai di sekolah kami, ini merupakan sekolah organisasi penggerak yang kemarin sudah kita laksanakan, dan banyak hal prakarsa perubahan yang kami buat. Salah satunya yang saya buat itu dengan meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik melalui pemanfaatan teknologi. Nah, di sini melalui pemanfaatan teknologi di sini saya membuat sebuah semacam video pembelajaran yang mana nantinya sebelum membuat video pembelajaran ini sebentar saya jelaskan dulu. Sebelum saya membuat prakarsa perubahan ini, saya melakukan asesmen diagnostik, di mana saya menggali informasi dari siswa, pembelajaran seperti apa yang mereka inginkan. Nah, pembelajaran yang diinginkan siswa yaitu ada audio maupun visual. Maka dari itu saya membuat sebuah prakarsa perubahan, yaitu meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik melalui pemanfaatan teknologi. Nah, adapun prakarsa perubahan itu saya tuangkan dalam kanvas Bagja. Yang pertama yaitu dalam kanvas Bagja itu yang pertama buat pertanyaan utama. Buat pertanyaan itu bagaimana caranya meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik melalui pemanfaatan teknologi. Nah, tindak lanjut yang saya lakukan yaitu melakukan diskusi dengan kepala sekolah yang pertama, yang kedua mencari referensi, dan yang ketiga mencari tahu karakter peserta didik tadi itu. Terus ambil pelajaran ini dari mana saya bisa mencari atau semacam mencari, entah saya lupa atau saya tidak dengar atau saya ketinggalan. Jadi di mana letak pelajar profil Pancasila itu? Contoh salah satunya. Mungkin itu entah Bapak ketinggalan, entah saya lupa, saya ketinggalan, saya tidak tahu. Profil Pancasila di antaranya di dalamnya adalah religius. Dan di situ Bapak tadi saya nggak dengar atau saya tulis itu mungkin Pak. Saya terima kasih. untuk dimensi profil Pancasila dalam visi saya sudah ada, Pak. Visi saya di sana terwujudnya generasi yang berakhlak mulia, berprestasi dan berwawasan lingkungan. Mungkin itu. Berapa menit sesi? Iya. Udah. Cerdas, berkarakter, dan berbudaya. Kenapa saya mengambil itu? Karena memang pada intinya visi kita itu adalah visi yang mencakup dari profil pelajar Pancasila. Itu ya Pak Ibu. Dengan prakarsa perubahan diri, berupaya untuk meningkatkan rasa percaya diri. Kenapa saya mengambil percaya diri Bapak Ibu? Karena untuk anak SD itu, untuk menumbuhkan rasa percaya dirinya, mereka kalau tidak dengan dorongan gurunya maka akan sulit. Jadi saya mengambil prakarsa perubahan diri saya, berupaya untuk meningkatkan rasa percaya diri pada murid melalui pembelajaran dan kegiatan sekolah.
Hal ini saya tuangkan dalam kanvas baja Bapak Ibu. Yang pertama adalah buat pertanyaan. Pertanyaan saya pertama, mengapa murid kurang percaya diri ketika guru meminta tampil di depan kelas dan di depan teman-temannya? Ini adalah kasus yang nyata yang sering kita temui Bapak Ibu. Anak-anak itu ketika kita minta di depan kelas, rasa percaya dirinya kurang, bahkan jangan saya Bu, begitu ya Bu, jangan saya Bu, yang lain saja. Jadi tindakannya apa? Memberikan motivasi tentang apa saja manfaat dari percaya diri tersebut. Yang kedua, ambil pelajaran. Pertanyaan saya, aktivitas apa saja yang dapat dilakukan untuk meningkatkan rasa percaya diri? Jadi tindakannya mengidentifikasi keterampilan yang sangat dibutuhkan oleh seorang guru untuk meningkatkan rasa percaya diri pada murid. Kita memberikan pertanyaan, mungkin dengan menggali percaya diri siswa itu kita seperti yang saya katakan tadi terlebih dahulu sebelum melakukan proses pembelajaran kita adakan asesmen kognitif yang non kognitif. Non kognitif di sini kita bisa mencari apa saja yang mereka sukai, apa yang membuat mereka belajarnya lebih semangat, lebih terbuka, sehingga kita tahu oh rasa percaya diri dari siswa mereka inginnya seperti ini, seperti itu. Mungkin itu bisa jadi tambahan ataupun masukan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menumbuhkan percaya diri anak ini aksi nyatanya contohnya apa? Percaya diri itu banyak Pak. Kalau misalnya upacara kan ada tugas bergilir tuh Pak. Itu bisa menumbuhkan rasa percaya diri anak. Terus misalnya kita ajak anak tuh, kita tunjuk anak untuk mengerjakan soal di depan kelas. Nah, percaya diri nggak dia? Biasanya kan tuh jangan saya Bu, yang lain aja. Mendapatkan visi yang saya buat itu terwujudnya peserta didik yang campuran sesuai profil Pancasila. Campuha itu C-nya cerdas, A-nya mulia, M-nya mandiri, K-nya kreatif, O-nya gotong royong, H-nya hebat dalam prestasi, dan O-nya. Jadi kalau kita benar-benar melakukan visi ini, saya kira belajar menyenangkan mencapai P5 itu akan mudah-mudahan kita mencapai. Prakasa Perubahan untuk peserta didik yang cerdas, kreatif, dan akhlak mulia. Untuk faktanya, pertanyaan utama dibuat untuk arah pendidikan kekuatan atas institusi atau menginisiasi perubahan prakasa. Pertanyaan, apa yang harus dilakukan untuk mewujudkan peserta didik yang memiliki dua campuran? Saya baru terpikir, jadi Bapak Ibu mungkin bisa menambahkan pemikiran saya. Yang pertama saya berpikir, yang pertama membaca dan menambah literatur mengenai kegiatan yang dapat meningkatkan tingkat kecerdasan kreatif, akhlak mulia peserta didik. Yang kedua mengobservasi tingkat kecerdasan, kreativitas peserta didik untuk menggali yang selanjutnya berkolaborasi dengan kepala sekolah untuk mendapatkan bukti. Kalau sesuatu yang kita lakukan di sekolah, kalau kita berkolaborasi dengan sekolah, istilah itu mampu apa yang kita lakukan tapi tidak pernah di sekolah, berarti apa yang harus kebijakan yang harus kita ambil, nanti mungkin contoh misal kita harus belajar di luar ruangan misalnya, kalau kita koordinasi dulu nanti kita senang apa anak itu tidak belajar itu, padahal kita lagi belajar bagaimana biar anak itu menyenangkan. Saya kira itu yang dari saya untuk kolaborasinya. Yang ada pertanyaannya apa keterampilan sama dengan contoh dan melakukan wawancara dan survei pengalaman serta pendapat jawab pasaran dan serta kepala sekolah. Saya kira itu Bapak dan orang saya terima kasih sampai Ya sedikit saya ini campuran cerdas, akhlak mulia,
mandiri, kreatif, gotong royong, hebat dalam prestasi dan selalu bahagia. Setahu saya tidak boleh kemampuan kita mencapai visi tersebut. Karena tujuan kita membuat visi itu kita ingin mewujudkan, betul ya? Nah, kalau kita borong semua seluruh elemen pelajaran Pancasila, kira-kira bisa tercapai dengan efektif. Kalau saya orangnya selalu optimis, pesimis. Kalau saya belum lakukan maka saya belum tahu cara presiden. Itu prinsip saya. Jadi bagaimana cara melakukan itu? Ini P5 ini saya kayak anak SD baru masuk sekolah. Kamu mau jadi apa? Mau jadi dokter. Setelah besar tahunya dia jadi tentara. Kenapa? Visi itu saya bayangkan sebuah cita-cita. Masalah tercapai dan tidaknya kita lakukan dulu. Kalau kita karena tidak kita lakukan, bagaimana kita tahu tercapai atau tidak mungkin. Itu yang terpikir oleh saya. Jadi kelompok ini kelompoknya itu baru 2 orang. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan visi saya atau visi pribadi. Dan untuk visi kelompok sudah kami sama dengan Pak Ketua. Jadi saya akan menyampaikan visi saya dan juga berkaitan dengan visi kelompok tadi. Visi saya itu simpel, mewujudkan murid yang berkarakter profil pelajar Pancasila. Saya hanya menggunakan tema profil pelajar Pancasila karena kenapa? Menurut saya di profil pelajar Pancasila itu seluruhnya sudah ada yang saya inginkan, yang saya harapkan. Seperti kan, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, itu memang harapan saya. Maka saya di sini memang menggunakan profil pelajar Pancasila, mandiri, karena memang harus dituntut untuk mandiri, bernalar kritis. Memang saya berharapnya, harapan saya anak itu memang harus bernalar kritis. Dari bernalar kritis ini nanti anak akan timbul kreatif, timbul juga inovasi dari bernalar kritis, karena mereka itu harus kritis berpikir, kreatif. Ya, seperti tadi bahwa bernalar kritis akan menimbulkan juga kreatif. Jadi 6 profil pelajar Pancasila ini saling berkaitan, bergotong royong dan berkebinekaan global. Visi saya tadi berprofil pelajar Pancasila. Nah, ke-6 ini menurut saya itu harapan saya. Saya berharap suatu hari nanti anak saya memiliki profil pelajar Pancasila yang memiliki ke-6 ini. Ya, ke-6 ini memang kita menerangkannya saling berkaitan. Saling berkaitan misalnya beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa kita bisa misalnya di dalam kelas berdoa, memberi salam bisa bersama berdoa itu kan berkaitan. Kemudian dilakukan memandiri. Kita bertugas, mengerjakan tugas, anak pasti ada tugas-tugas yang harus dikerjakan secara mandiri. Terus kemudian bernalar kritis. Bernalar kritis ini berarti kita misalnya memberikan tugas. Sehingga tugas ini menyimpulkan mereka untuk bernalar kritis. Dari bernalar kritis ini akan timbul rasa kreatif. Kreatif untuk mengerjakan tugas itu dan menimbulkan juga inovasi-inovasi. Selanjutnya bergotong royong. Kalau bergotong royong otomatis dalam satu kelas, itu kita biasanya sering meminta anak untuk berkelompok. Kalau kita berkelompok, otomatis mereka akan bergotong royong dengan kolaborasi. Dan yang terakhir itu berkebinekaan global. Berkebinekaan global ini Sambil gerak-gerak dulu. Kalau tidak gerak-gerak ya sambil. untuk berkebinekaan global ini berarti kita harus berwawasan. Anak itu harus memiliki anak itu harus mempunyai wawasan global. Wawasan global ini berarti mereka harus belajar untuk bisa
menimbulkan wawasan global, banyak pengetahuan-pengetahuan yang harus mereka ketahui. Itu alasan saya mengapa saya hanya sekedar mengambil visi berkarakter profil pelajar Pancasila. Untuk visi ini itu sudah dituangkan ke dalam rangka baca. Di rangka baca ini saya yakin semuanya kalian sudah bisa memahami makna dari rangka baca saya. Nih, rangka baca ya sama seperti yang lain tadi bahwa ada perubahan terwujudnya murid yang berarti profil Pancasila, ya dimulai dari buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana atau eksekusi. Dan untuk itu maka ini adalah penerapan visi saya. Penerapan visi saya aksi nyata yang sudah saya terapkan di sekolah. Seperti ini. Mungkin saya buka videonya, mungkin Bapak Ibu bisa melihat. Itu apa ini? Saya semua menampilkan aksi nyata saya seperti itu, bahwa aksi nyata yang sudah terlaksana seperti ini. Lebih dan kurang apa yang tadi di sini kan itu memberi salam yang biasa, pasti kita bagaimana membangun desa berdoa. memotivasi siswa untuk berani tampil. Kita di sini karena saya menggunakan profil Pancasila, otomatis kita harus menggunakan. Sini saya menggunakan model pembelajaran berdiferensiasi dengan menggunakan berbasis satu strategi konten, proses, lalu produk. Di sini saya sudah mencoba untuk menerapkan diferensiasi produk, konten, sama proses. Di sini itu guru menyampaikan ide pembelajarannya terlebih dahulu. Sudah menyampaikan itu, kita memotivasi mereka. Kemudian di kelompok ini saya menggunakan beberapa konten. Konten ini untuk media menggunakan untuk diferensiasi itu ada 3 itu, ada visual, audio, sama kinestetik. Nah, saya di sini menggunakan untuk visual itu menggunakan video pembelajaran pakai HP. Untuk audio itu bisa langsung kita menjelaskan, sama kinestetik itu membutuhkan pendampingan secara langsung untuk mereka. Dari hasil ini itu kan ada proses, berbagai proses ini berarti kita melakukan pembelajaran itu bertahap-tahap, tahap ini dulu, tahap ini, dan terakhir yaitu produk. Nah, produk ini saya meminta anak untuk menyampaikannya sesuai dengan gaya belajar mereka. Ada yang mereka suka video, jadi mereka membuat tugasnya itu berupa video. Ada yang mereka membuat itu berupa buku. Ada yang membuat tugas itu menggabungkan komik sama mata pelajaran matematika, karena saya kebetulan itu matematika. Dan yang terakhir itu bisa mempunyai pemahaman secara langsung misalnya manfaat trigonometri dalam kehidupan sehari-hari. Di sini sudah ada semua. Ini visi saya dan beserta aksi nyatanya yang sudah saya lakukan. Mohon kiranya terima kasih. Lagi Baiklah, ada yang saya tanyakan sedikit. Ibu Nina dengan visi tersebut sudah melaksanakan pendampingan kedua? Ya, sudah. Bagaimana reaksi dari teman-teman atau rekan-rekan sejawat? Apakah ada perubahan atau revisi visi di sekolah? Apakah selain itu di sekolah Ibu Nina guru penggerak lebih dari satu? Nah, ya. Ingin saya tanyakan, ada berapa? 3. Tiga, Nah, ya. dari ketiga visi guru penggerak ini,
sama enggak, karena ini kan untuk satu sekolah. Ya. Nah, selain itu juga dilaksanakan pendampingan untuk penyelarasan ke visi sekolah. Nah, maksud saya ada nggak kolaborasi di antara visi-visi yang ketiga guru penggerak di sekolah ibu, dan sudah selaraskah atau ada revisikah nggak dengan visi yang ada di sekolah ibu? Oke, terima kasih Bapak Anton. Untuk visi, secara umum kami mempunyai visi yang sama, walaupun mungkin dalam bentuk kalimat yang berbeda-beda. Seperti di sini, Pak Zes Fauzi itu mewujudkan siswa berakhlak mulia, beretika, kreatif, menguasai teknologi informasi. Pak Fauzan itu mewujudkan siswa yang berakhlak mulia, berkarakter, berbudaya sesuai dengan profil Pancasila. Itu menurut saya ya, Bapak Ibu, Bapak Zes Fauzi sama Bapak Fauzan itu sudah memasukkan semuanya tentang profil Pancasila seluruhnya. Nah, saya itu membuat secara umumnya bahwa saya mewujudkan murid yang berkarakter profil Pancasila, dan yang Bapak Zes Fauzi, Pak Fauzan itu juga sudah inginnya menerapkan profil Pancasila walaupun dalam kalimat berakhlak mulia. Berakhlak mulia kan ada kan di profil Pancasila, kreatif, menguasai teknologi, seperti itu. Dan untuk perubahan visi sekolah, ada beberapa yang kemarin sudah direvisi, seperti di sini kalimat apa namanya itu, unggul dalam prestasi itu tidak direvisi. Ini berwawasan imtak dan iptek itu kami Imtak itu maksudnya Iman dan takwa. Iman dan takwa. Kami ganti sama yang ada di profil Pancasila, kebinekaan apa tadi, ketuhanan, kreatif, inovatif, dan berkebinekaan ketuhanan yang Maha Esa, seperti itu. Begitu mungkin Pak Anton. Jadi intinya dari ketiga visi ibu beserta rekan sejawat CGP yang lain tadi berarti sudah mengerucut dan bisa dipakai, maksud saya bisa menyatu dengan visi sekolah seperti itu. Ya. Untuk visi sekolah sebenarnya kalau menurut di kalimatnya itu sudah mengarah ke profil pelajar Pancasila, tapi memang karena kami masih menggunakan kurikulum K13, mungkin kalimat kata-kata yang ada di profil Merdeka, profil pelajar Pancasila itu belum termasuk ke dalam sini, tapi dari inti yang ada di visi sekolah kami itu sudah mengarah ke profil pelajar Pancasila, seperti itu Pak Anton. Yang lain bagaimana? Kalau saya nih Bu, pertanyaan serupa pernah kami sampaikan ke fasilitator. Ada salah satu teman kami yang bertanya seperti ini, Bu, boleh nggak sih, betul ya Pak Anton, visi kami itu ingin memunculkan visi yang seperti ini, mewujudkan murid yang berkarakter profil pelajar Pancasila. Waktu itu visi kita ya Pak Anton. Itu boleh nggak sih Bu? Ternyata dijawab oleh fasil kami, Bu Lika, itu bukan ranah saya untuk menjawab itu. Nanti waktu elaborasi pasti dibahas tentang ini. Nah, yang saya tangkap dari elaborasi yang disampaikan oleh Ibu Ibu Noprini, ternyata kita itu dalam membuat visi itu cenderung tidak diperbolehkan untuk mencakup seluruhnya. Kalau hal yang saya tangkap sih, jadi salah satu kawan kami tadi direvisi untuk visi dia tersebut. Boleh dijawab? Boleh. Pakai kamera. Ibu nokanya nih. Oke, 1, 2. Seperti itu, atau dua yang bisa difokuskan. Iya. Oke. Kalau menurut saya itu bisa bagus untuk difokuskan ke 1 atau 2. Tapi kalau menurut saya ya Bapak Ibu, satu dalam visi yang menurut saya yang sudah saya dengar juga, visi itu bisa menggunakan bisa dibuat maksimal 20 kata.
Oke, saya sudah di bawah 20 kata. Yang kedua, visi saya itu berprofil pelajar Pancasila. Memang di profil pelajar Pancasila itu cuma 1, tapi isinya 6. Tapi di dalam seluruh isi 6 itu saling berkaitan. Kita tidak mungkin, misalnya di visi saya itu tadi, oke, ini profil pelajar Pancasila kan. Saya inginnya tadi menerapkan 6 ini kan di profil Pancasila. Kalau saya fokus misalnya di mana ya? Fokus di mandiri saja. Kalau kita fokus misalnya meminta anak untuk mandiri, bagaimana saya menerapkan ingin berkelompok atau berkolaborasi, sedangkan saya di dalam pelajaran itu tidak selalu memberikan tugas secara mandiri, Bu. Tapi ada di dalam tugas itu saya menginginkan, misal saya ingin membuat proyek seperti yang saya lakukan tadi kan, yang menghasilkan sebuah produk. Maka saya membutuhkan anak untuk mampu berkolaborasi. Makanya di sini bernalar kritis. Saya tidak mungkin menghilangkan bernalar kritis, sedangkan anak dituntut untuk mengerjakan proyek itu dengan nalar kritis sama kreatif. Kreatif juga. Bagaimana kita bisa mengerjakan ruangan dalam kelas itu kalau dia tidak kreatif gitu. Jadi hasilnya nanti ya monoton aja. Kalau itu kalau menurut saya ya Bapak Ibu. Sama bergotong royong, kolaborasi tadi berarti kan, berkebinekaan global berarti berwawasan. Nah, bagaimana kita akan menerapkan, mereka akan mengerjakan tugas mandiri, bagaimana mereka akan kreatif, bagaimana mereka akan bernalar kritis kalau wawasan mereka masih kurang. Maka kita harus menuntut mereka untuk belajar. Sama seperti kita harus belajar sepanjang hayat biar kita mampu berwawasan global, biar bisa menerapkan yang ini tadi. Karena yang ada di profil pelajar Pancasila ini saya fokusnya konkret seperti itu. Terima kasih. Saya terakhir mungkin. Oke. Yang pertama dari apa? Yang kedua tuh. Dari obrolan ini ibu ini selalu memfokuskan Fokus 1. bikinlah visi yang bisa dicapai. Ya betul, begitu maksud aku. Saya pernah berdebat di Gimet itu dengan Ibu Lika, nggak tahu dengar apa tidak, waktu dengan fasilitator Pak Ahmad Yani. Saya mempertanyakan waktu itu visi misi Filipina, ingat ya? Visi misi ingat ya? Yang teknologi. Iya, di dalam visi misi Filipina itu menguasai teknologi. Saya setuju itu. Tapi sebelumnya Ibu Rufina mengatakan bahwa jangankan komputer dan sinyal, listrik saja Belum ada. Ini yang jawab pertanyaan Ibu. Jadi saya tanya dengan Ibu Rufina waktu itu, dan ditengahi Pak Ahmad Yani waktu itu, saya bilang, kata Ibu tadi, mari kita menciptakan sesuatu yang bisa dicapai. Tapi ternyata ribut gak terjawab juga. Mari Pak Ahmad Yani menengahi, itu kan menurut Ibu Rufina, katanya. Saya ingat waktu itu. Ya sudah, gitu. Lama waktu itu debat. Sampai kelompok B kebagian cuma sedikit untuk presentasi, kami berdebat. Ya, jadi maksud saya sampai sekarang Bu, jawaban itu saya belum dapatkan. Ngambang. Tetapi saya sebenarnya setuju dengan Ibu itu. Jangan menghayalkan yang tidak pernah terjadi, yang tidak mungkin. Karena itu tadi Ibu Rufina sekolahnya ini. Sementara menguasai teknologi. Nah, bagaimana caranya? Saya ingat jawaban Ibu Rufina waktu itu, kita bisa belajar di luar sekolah. Sedangkan kondisi daerah jauh. Saya ingat betul waktu itu. Jadi sampai sekarang kita belum sebenarnya apa jawaban yang tepat untuk itu. Terus saya belum paham satu. Kita semua ini tolong bantu saya. Siswa berpikir kritis itu yang seperti apa? Siswa berpikir kritis. Kalau di rapat itu bayangan saya, misalnya kita rapat bukan siswa ya, teman sejawat, orang berpikir kritis itu dia bisa mengkritik itu salah. Ini yang benar. Nah, maksud saya kalau kita dengan siswa apalagi yang
SD, SMP gitu, apakah seperti itu berpikir kritis? Itu saya belum terjawab sampai sekarang. Dikarenakan dia nyaut dengan percaya diri tadi. Iya, betul. Jangankan dia mau mengkritik sesuatu, dia membacakan jawabannya saja dia nggak berani. Itu maksud. Berpikir kritis dengan sesuatu ini maksudnya seperti apa maksudnya? Saya belum ada jawaban itu. Yang saya tahu kalau kita teman sejawat, kritis itu yaitu kalau pengalaman saya begini, kalau saya kan udah ngajar SMK jadi sudah agak besar. Sebelum belajar saya bikin kontrak belajar gitu ya. Saya bilang saya bukan Tuhan yang tahu segalanya. Oleh karena itu saya bilang, kalau nanti ada yang menurut kalian salah apa yang saya sampaikan, boleh kalian kritik dengan satu catatan, Anda punya jawabannya dan sumber yang bilang. Itu kalau saya mengajar, dikarenakan saya bukan Tuhan, saya bilang. Itu terpikir oleh saya, apakah seperti itu teman-teman maksud saya. Kalau salah saya selama ini berarti rubah. Itu kira-kira dari saya. Sedikit ini saya ya Bapak Ibu, kalau untuk anak bernalar kritis itu artinya itu anak itu mampu memecahkan setiap masalah. Jadi ketika kita belajar pasti kita tuh kita bertanya kepada anak, menurut kalian apa sih pengertian dari ini? Jika itu anak yang bernalar kritis. iya betul. Jika Kalau yang berpikir kritis sama nggak dengan bernalar kritis? Sama dong, Bapak. Sama. Bernalar kritis dengan berpikir kritis. Karena ada pikiran itulah tertimbul nalarnya. Karena dia sudah memiliki pemikiran yang kritis, maka muncullah penalaran dia. Nah, apa sih pengertian dari ini? Anak sudah sigap tuh untuk menjawab, berarti dia sudah tumbuh tuh cara berpikir kritisnya. Ketika kita memberi masalah lain tuh, seperti saya misalnya, anak-anak berapa sih? 1/2 ditambah 1/3. Pasti ada tuh anak yang tidak bisa menjawab, ada juga anak yang sudah bisa menjawab. Karena apa? Berpikir kritis anak yang belum bisa menjawab tadi belum tumbuh. Berarti kasarnya berpikir kritis berarti sama dengan Anak mencari bisa sendiri. ya, anak bisa menyelesaikan masalah yang telah diberikan sama Tuhan. Betul Ibu Tika? Bagaimana Bu kira-kira? Mau saya tanggapin satu-satu apa nanti? Yang ini aja dulu, yang berpikir itu dulu. kritisin. Boleh saya tanggapi dikit? Oh boleh, ya boleh. Nanti terakhir Bu Erlika. Tentang berpikir kritis tadi, karena sesuai juga dengan visi saya tadi kan. Nah, nanti kalau saya nggak ikut berkomentar di sini, ketika saya mengatakan visi saya itu ada nalar kritisnya juga, nanti Bapak Rina balik bertanya. Saya bukan bertanya, kadang-kadang ya. Apa yang saya nggak tahu, saya mau tahu. Memastikan ya Pak? Iya, jadi biar Baik Pak, sebentar. Saya kemarin itu ada sedikit saya screenshot kemarin. lama nggak kira-kira Bu? Oh, lama sekali. Kamu ketiduran dulu. Iya baik. Bernalar kritis itu Pak, di sini seingat saya kalau untuk siswa SD kita kan tahap literasi kita hanya sebatas membaca dan pemahaman. Betul. Loka 2. Jadi Loka 2. ya, jadi ketika kita Kira-kira menerapkan kenapa? nalar kritis kepada siswa SD, artinya kita itu bisa mengaitkan informasi kita, informasi mereka, kita gabung menjadi satu. Di sana mereka diajarkan untuk memilah-memilih bagaimana caranya pemikiran itu bisa bulat dari informasi yang mereka dapatkan dari berbagai macam sumber, bisa dari tontonan, bisa dari percakapan mereka dengan teman sebaya atau dengan orang tua di rumah. Nah, di sana mereka kita dorong untuk menyaring pikiran mereka tersebut sehingga mereka bisa mendapatkan informasi yang faktual. Silakan, boleh. Begitu kurang lebih Pak. Terima kasih. Iya. Selesai siapa lagi yang belum presentasi? Oke, ini
hasil diskusi dari visi saya. Inspirasi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi ke Ibu Putu. Baik, terima kasih. Langsung saja itu direkam. Langsung. Pak, mati ke kedai Pak. Hidup lagi. Ya, seperti itu atau dua yang bisa difokuskan. Iya. Gitu. Oke. Kalau menurut saya itu bisa bagus untuk difokuskan ke satu atau dua. Tapi kalau menurut saya ya Bapak Ibu, satu dalam visi yang menurut saya yang sudah saya dengar juga, visi itu bisa menggunakan bisa dibuat maksimal 20 kata. Oke, saya sudah di bawah 20 kata. Yang kedua, visi saya itu berprofil pelajar Pancasila. Memang di profil pelajar Pancasila itu cuma satu, tapi isinya 6. Tapi di dalam seluruh isi 6 itu saling berkaitan. Kita tidak mungkin, misalnya di visi saya itu tadi, oke ini profil pelajar Pancasila kan. Saya inginnya tadi menerapkan ke 6 ini kan di profil Pancasila. Kalau saya fokus misalnya di mana ya? Fokus di mandiri saja. Kalau kita fokus misalnya meminta anak untuk mandiri, bagaimana saya menerapkan ingin berkelompok atau berkolaborasi sedangkan saya di dalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. di sini ingin mempresentasikan sedikit visi saya sebagai guru penggerak. Sebelum visi ini terwujud, sebelumnya saya sudah melakukan atau mengobservasi melalui inquiry apresiatif. Di sini saya berfokus bukan hanya mencari dan memperbaiki masalah atau kekurangan dari sekolah saya, tetapi di sini saya menghargai, memperkuat, mempelajari hal-hal yang sudah berjalan dengan baik atau yang telah berhasil. Melalui pendekatan ini mengajak para peserta didik untuk melihat posisi positif yang sudah ada di sekolah kita. Pada saat pembuatan visi ini kita menggunakan metode baca dengan menghasilkan visi kelompok yaitu terwujudnya generasi yang bernalar mulia, berakhlak mulia, bernalar putih serta berkarakter pada Pancasila. Melalui visi ini diharapkan terdapat prakarsa perubahan yaitu meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik melalui pemanfaatan teknologi. Dari profil tersebut, dari visi tersebut melalui Bakja, pertanyaan yang timbul yang pertama yaitu bagaimana meningkatkan motivasi dan kreativitas belajar peserta didik melalui pemanfaatan teknologi. Di sini saya melakukan menulis daftar tindakan yang seharusnya saya lakukan. Yang pertama itu melalui diskusi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat. Yang kedua mencari referensi dan praktik baik tentang cara meningkatkan kreativitas dan motivasi peserta didik melalui pemanfaatan teknologi. Yang berikutnya yaitu ambil pelajarannya pertanyaan yang saya dapatkan. Yang pertama yaitu siapa guru yang ahli di bidang teknologi dan selalu memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran di kelas. Kedua, teknologi pembelajaran apa saja yang digunakan. Yang ketiga, bagaimana memilih media teknologi pembelajaran yang tepat agar dapat meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik. Lalu daftar tindakan yang saya dapatkan yang pertama itu mencari referensi tentang bapak guru yang ahli dan di bidang teknologi. Kedua, mencari referensi berupa media atau teknologi pembelajaran yang sesuai dengan meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik. Yang ketiga itu gali mimpi. Pertanyaannya, apakah pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dapat meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik? Lalu, bagaimana ada pembelajaran berbasis teknologi dan menerapkan pada guru atau pelajar lain? Tiga, apakah ada keterkaitan antara penggunaan teknologi dalam pembelajaran dengan dimensi profil Pancasila? Kopi ada. Daftar tindakannya yang pertama membuat observasi tentang kreativitas dan motivasi belajar peserta didik.
Ngopi Bapak? Biasanya ngopi memang? Oh. Memberikan pembelajaran berbasis teknologi, tidak mencari referensi tentang dimensi produk pelajar Pancasila dan berkonsentrasi dengan mengajar kompeten. Kalau aku tuh Pak setelah usia 30 tahun, Menjabarkan rencana untuk makanan yang manis-manis tuh aku sangat menghindari. untuk mulai membiasakan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. Saya Dua, apakah media yang digunakan dalam pembelajaran berbasis teknologi? Itu ya. Dan bagaimana usaha menjaga keberlanjutan pemanfaatan teknologi agar dapat setelah dilaksanakan dalam pembelajaran yang kelas. Daftar tindakannya membuat kerangka pembelajaran, RKPD, dan instrumen penilaian yang tepat. Asam uratnya Mencari media pembelajaran berbasis teknologi. Yang dapat usaha karakter akademik dan memberikan reward. darah normal. Baru peserta didik yang memiliki kreativitas dan motivasi belajar tinggi. Yang terakhir atur instruksi. Yang pertama siapa yang bertanggung jawab itu agar jalannya kegiatan pemanfaatan teknologi dan motivasi belajar berjalan dengan baik. Yang bertanggung jawab yang pertama itu kepala sekolah, rekan juga peserta didik dan masyarakat sekitar. Lalu membuat jadwal penilaian setiap minggunya sebagai bahan refleksi. Baik Bapak Ibu, tadi sekian visi dari saya sebagai guru penggerak. Selanjutnya silakan kepada Bapak Ibu dan saya. Terima kasih. Pak Fauzan. Ayo, Ustaz silakan. Oke, terima kasih kepada Ibu Putu yang telah menjabarkan Apa terang? kenapa merah yang telah menjabarkan visinya. Kita kembali lagi ke yang saya dengar tadi, Ya entah Kak. di elaborasi reward mungkin karena itu bukan dilarang kalau menurut saya pribadi reward itu diperbolehkan. Menurut saya kali saya reward itu diperbolehkan, tapi memang benar bahwa reward ini tidak akan mampu membuat nilai itu tertanam secara pribadi ke dalam diri kita. Misal kita seperti kita CGP ini, mungkin rewardnya salah satunya ya sertifikat itu yang akan digunakan untuk apa. Ya mungkin salah satunya itu adalah reward yang akan didapatkan. Tapi kalau kita hanya ditanam ya, menggunakan reward itu, mungkin kita menjalankan CGP ini cuma sekedar CGP-CGP-an gitu. Kalau kita cuma sekedar menerima itu. Tapi kebetulan kita di pendidikan ini selain diiming-imingin dengan reward, kita dididik secara intrinsik yang memotivasi kita atau menunjukkan penilaian-penilaian bahwa ternyata kita itu harus bergerak dan menggerakkan. Jadi reward itu mungkin modal pertama untuk kita memikat. Nah, untuk kita di dalam kelas, mungkin kita bisa menggunakan reward, tapi harus didampingi dengan motivasi intrinsik tadi. Kita harus motivasi selain seperti anak-anak yang dikasih bintang-bintang itu, tapi di dalamnya juga kita kasih motivasi intrinsik bahwa kita sebaiknya seperti ini. Itu menurut pendapat saya 2015. Baik, terima kasih atas sampaiannya, sangat membantu saya untuk menjelaskan Ini satu. visi kedepannya. Baiklah, sekian presentasi dari saya akhiri. Aku mungkin itu dulu lah Pak. Apa yang ditakutkan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, saya Wulan Ramadhani. Saya akan menjelaskan mengenai visi pribadi saya sebagai guru penggerak. Di mana visi guru penggerak saya ini kapasitasnya adalah di dalam kelas, di dalam pembelajaran di kelas. Saya tidak memfokuskan kursus sekolah, tapi lebih ke visi saya pribadi untuk pembelajaran saya di dalam kelas. Visi saya adalah simple saja,
terwujudnya generasi yang cerdas dan berakhlak mulia. Nikah usia 4 bulan, usia pernikahan 4 bulan. Adapun Kan prakarsa yang di bawah aku perubahan tuh udah pada ngisi semua kan. Jadi intinya tekanan batin waktu itu. Intinya masih mau santai yaitu sih. meningkatkan kreativitas waktu dan main motivasi belajar siswa melalui media pembelajaran yang kreatif. Kenapa saya buat Tinggal sampai sebagai 5 bulan perubahan? Karena saya menyadari bahwa ya sekarang sama sih, tapi selama ini nih sudah semua. kapasitas saya Di salah satu tempat hanya baru sebatas berobat itu dibilang di situ. pembelajaran yang kalian berdua nggak akan pernah bakal punya anak. dengan cara yang pertama Dari rumahnya keluar dari rumah sampai rumah aku nangis nih. Masa iya? Nah, jadi di tempat pertama sama di tempat terakhir ini kata-katanya sama. Makanya di tempat awal Jadi aku visi berobat yang saya tadi, buat alasannya beda. tidak terlalu tinggi, tidak terlalu Iya. muluk-muluk. Saya sesuaikan dengan kalau di tempat yang aku karakter nggak boleh dan nggak bisa punya anak lingkungan tadi, siswa SD saya yang pusar kami ini dipegang sama dia belum dengan pusar suami terlalu itu nggak ada denyutnya. mengenal akan teknologi. Jadi Nah, saya yang berubah di tempat buatkan misalkan suatu bentuk media dia itu kan pembelajaran bisa mendekat melalui sel AKPD indung yang telur tadi kan. menarik gitu ya, pakai Dibilang di situ, gambar loh, Indo, lewat aplikasi. Jadi mereka sudah itu sama lumayan dengan yang tertarik dengan dibilang pembelajaran. yang terakhir ini, yang aku berhasil program Jadi yang yang saya terakhir ini. harapkan adalah ada informasi dikit Kalau Lanjut misalnya lagi. nih, Bapak Ibu siswanya setiap itu membuat kesimpulan yang ditulis rapi itu kami mau diambil iya banget. untuk apa produk-produk kami Simpulan. tulis di kertas lembar kesimpulan dari Lanjut. Iya. sesi ini itu saja Bapak Ibu. ditulis dengan rapi Ya, bisa memahami. yang Aku masih uang operasi itu lama Pak. Kalau ada pertanyaan, Wah, silakan tanggap. Pak Fauzan lah. Usah dulu dong. Fauzan dulu nanggapi. Senior dulu dong. Biasanya kalau omongan senior tuh jarang salah. Dapat. Dapat. Yes. Ayo Pak. Ayo fokusan, HP dulu. Dari mungkin sedikit saja menanggapi ini. Siapa? Bulan. Yang sudah terbang rasanya Visi ibu tadi ini dengan ada yang untuk meningkatkan HP lewat IT atau HP lewat apa lewat kondisi situasi. ibu ngajar di Nggak ada yang teknologi Pak. ada. Terwujudnya generasi yang cerdas dan berakhlak mulia. Iya. Kenapa takut? Karena siswa SD kan. Itu Tapi ibu tadi dengan cara membuka apa YouTube dan sebagainya tadi Itu lagi. ini kodrat itu sih. sebenarnya konteks itu sama dengan teknologi. Ibu anak SD Iya kan hari ini perkataan kira-kira penerapannya gimana udah tua punya anak. untuk generasi yang cerdas tadi? Apa sebenarnya langkah yang ibu ambil untuk mewujudkan visi ibu? Langkah yang saya ambil untuk saya. Jadi saya Suami saya itu 30 nih Kak. pelajaran yang menarik. Jadi saya mengambil Saya umur 24. Jadi saya bukan ke murid. Imbasnya nanti media pembelajaran yang saya gunakan itu mungkin lebih Bapak baik Ibu, sehingga meningkatkan daya sedikit ya. aktif siswa. kesimpulan Bapak Ibu siapa yang umpan Bali ditulisnya Oh, ini umpan Bali Siano tulis wih, kami tadi tidak ada tulis gimana nih Pak? ya susulkan Oh susah aman. Jadi harapan saya pertama dulu kami minta pelajaran saya yang Umpan balik. menarik itu akan membuat pembelajaran akan menjadi menarik dan lebih aktif sehingga anak-anak bisa lebih memahami apa yang saya sampaikan. Ya, dalam konteksnya ibu tadi cuma melihat YouTube untuk melihat mungkin media-media pembelajaran yang lebih menarik. Iya. Bukan itu aku. Buka itu Anton boleh. Per kelompok Karena Bu. Ini
Nikah per kelompok apa sendiri? Sendiri. Oh, sendiri dulu. Kan tadi Yang dikumpul per kelompok kan? terus tersimpul semua. Terus nanti simpulkan per kelompok. Oh, Kurang katanya saja. enggak yang itu tadi yang kata Bapak Raidi yang presentasi yang ditulis yang nanggapi Yang siapa? tadi Mulai ada Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang kakak tadi kan? Apa yang kakak bilang Jadi tadi? kami perkenalkan nama Fauzan Sebelum SPDI, guru agama. Jadi kalau guru agama ini pasti berkenaan dengan Alangkah baiknya. visi-visinya tentang tingkah laku. Asesmen apa tadi? Karena visi seorang guru agama itu pasti ingin mewujudkan anak itu beriman, berakhlak, seperti apa. Karena kami belajar tentang akidah, keyakinan, tentang akhlak, ya, tentang ibadah. Maka kami dapat visi sebagai guru penggerak nantinya ini baru mimpi mewujudkan siswa yang berakhlak mulia. Mengapa berakhlak mulia? Karena kita lihat mungkin di sekolah-sekolah ibu, mungkin bapak ibu juga, bagaimana akhlak anak itu bisa dikatakan ada yang punya karakter, punya ciri-ciri, tidak lagi sebagai orang yang berakhlak sesuai dengan karakter seorang pelajar, dan juga mempunyai berbudaya sesuai dengan budaya kita, budaya orang Melayu, baik tata sopannya yang hampir terkikis habis. Mereka lebih banyak melakukan budaya-budaya, mengadopsi budaya-budaya luar, sehingga peran kita sebagai guru ini untuk memfilter. Maka visi kami yaitu menjadikan murid itu berbudaya sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Prakarsa perubahannya, mudah-mudahan ini terwujud. Ini mewujudkan generasi yang berakhlak, berkarakter dan berbudaya sesuai dengan kodrat alam ya, sesuai dengan apa yang ada di daerah kita dan kodrat zaman ini. Tugas kita sebagai guru untuk memfilter, untuk menasihati, memberikan dan menuntut anak yang berprofil pelajar Pancasila, yang berketuhanan yang Maha Esa, mandiri, kreatif, inovatif, termasuk berwawasan global tadi. Untuk menciptakan prakarsa perubahannya itu, maka kita analisa dengan kampas bakca kita. Buat pertanyaan yang pertama, apa yang harus dilakukan dalam mewujudkan generasi yang berakhlak, berkarakter dan berbudaya sesuai dengan profil pelajar Pancasila? Tentunya kalau kami di sekolah itu dengan berdiskusi dengan kepala sekolah tentang bagaimana mewujudkan generasi yang berakhlak, berkarakter dan berbudaya. Dalam hal ini kalau kami agama ini paling tidak kami berdiskusi bagaimana mengadakan kegiatan-kegiatan yang bersifat dengan keagamaan untuk meningkatkan keimanan seorang murid. Visi kamu tuh apa? Jadi salah ini? Yang kedua, ambil pelajaran. Visi cita untuk tanggapan dari Siapa di sekolah yang punya pengalaman mewujudkan generasi yang berakhlak, berkarakter dan berbudaya sesuai dengan profil pelajar Pancasila? Maka yaitu dengan jalan mengumpulkan informasi terkait dengan pengalaman teman-teman sejawat, pengalaman kepala sekolah, pengalaman guru-guru yang lain yang terkait dengan mewujudkan generasi yang berakhlak, berkarakter, budaya sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Dan yang ketiga, gali mimpi. Apa kebiasaan-kebiasaan baru yang saya bayangkan setelah adanya visi saya nanti, maka terjadi mewujudkan generasi yang berakhlak tadi. Yaitu paling tidak kita ada perubahannya. Ini mimpi saya, paling tidak siswa-siswi itu membudayakan 5S: salam, senyum, sapa, sopan, dan santun. Dan juga
insya Allah nanti kami akan membuat program-program keagamaan di sekolah untuk mewujudkan visi tersebut. Yang selanjutnya, jabarkan rencana. Apa yang paling sederhana, langkah paling sederhana yang pertama yang bisa saya lakukan? Tadi berdiskusi dengan kepala sekolah, membuat berkumpul dengan siswa-siswi sekalian untuk berdialog dengan siswa untuk mewujudkan generasi yang berakhlak, berakhlak dan berbudaya. Dan yang terakhir, atur eksekusi. Siapa yang dapat mengarahkan, siapa yang dapat memantau dan proses mewujudkan generasi yang berakhlak, karakter dan berbudaya sesuai dengan profil pelajar SIL. Maka kita tentu, kalau kami itu guru agama dan guru-guru yang lain tentu dapat memantau proses daripada mewujudkan generasi. Daripada salah. Kita bisa melihat siswa-siswi kita dari segi akhlaknya, dari segi karakternya, dan dari segi budaya dan tingkah lakunya. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan tentang visi kami. Terima kasih. Mohon kawan-kawan sekalian untuk memberikan sedikit tanggapan tentang visi saya untuk perbaikan saya. Tidak ada revisi, Bu. Silakan Bapak Ibu. Ibu nulis tadi ya, saya khusus ibu aja saya. Boleh nih. Ya, silakan tanggapi dengan Pak Busan. Visi mewujudkan siswa yang berakhlak mulia, berkarakter dan berbudaya sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Lanjut. Saya tertarik yang berbudaya itu, Pak. Yang berbudaya itu langkah sederhananya untuk guru agama gitu kan, Pak Fauzan sebagai guru agama itu seperti apa? Contohnya. Berbudaya maksudnya di sini kita ada dua sebenarnya budaya kita. Daerah kita ada budaya Melayu, ada budaya Islam. Ya. Di sini untuk mewujudkan itu tentu kita akan melakukan pembiasaan pada murid, termasuk tadi dengan menerapkan 5 S. Salam, sapa, senyum, sopan dan santun. Itu kalau terjadi pembiasaan semacam itu, tentu kita telah menerapkan budaya-budaya termasuk budaya-budaya positif yang perlu kita terapkan di sekolah. Jadi kita melakukan pembiasaan seperti kalau bertemu dengan murid kita senyum. Kalau murid sebelum masuk bisa kita bariskan, kita salam dulu sebelum masuk murid. Itu merupakan cara sebenarnya sistem untuk membiasakan budaya-budaya positif, budaya yang berprofil pelajar Pancasila. Kira-kira itu. Itu apa? Saya sebelum kurikulum merdeka, saya pisahkan tujuan pembelajaran itu ada dua. Kalau saya waktu itu sampaikan waktu saya jadi instruktur di LPMP, saya pisahkan satu, pelajaran agama tujuan umumnya boleh macam-macam, tapi tujuan khusus cuma satu, berakhlak mulia dan religius. Yang lainnya macam-macam boleh. Guru olahraga tujuan umumnya boleh macam-macam, menguasai lempar lembing dan segala. Tapi tujuan khususnya cuma satu tuh, anak tuh berkeringat dan sehat. Gitu. Nah kalau kurikulum merdeka saya kira sama aja. Cuman namanya saja lain mungkin. Misalkan guru matematika boleh tujuan umumnya menguasai ini, tapi tujuan khususnya cuma satu. Menambah, mengalih, mengurang, membagi, berhitung. Saya kira itu sama tujuan matematika. Berhitung. Nah, kalau tujuan
huruf penjas itu cuma satu sebenarnya tujuannya, anak berkeringat sehat. Gitu loh. Iya. Menurut agama berakhlak mulia, Beriman. religius. Religius ya. Ya tujuannya macam-macam, menguasai sholat, Ya. itu macam-macam. Saya dulu waktu itu saya pisahkan seperti itu. Saya sampaikan dengan guru-guru di LPM. Itu Pak waktu. Nggak tahu kalau Kurikulum Merdeka Saya kira sama aja sih. Cuman namanya saja. Bukan di kelompok ini yang sekolah mana yang sudah kurikulum merdeka? Kami sudah Aku